Pak Kalam ini orang Bugis ya? Ya, Bugis. Orang Bugis. Tetapi Anda mengatakan bahwa Muhammad tuh berbuat dosa, betul? Ya, berbuat kesalahan dosa. Berbuat Makanya kesalahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Didoakan Nabi Muhammad itu. Iya, gimana Pak Kalam? Ya, kalau maunya saya mendoakan Nabi Muhammad waktu dia hidup. Tapi Sekarang? setelah meninggal, jangan. Iya, Pak Kalam. Saya cuma mengatakan begini. Pak Kalam ini kan walaupun Muslim, tetapi pandangan dari Pak Kalam ini kan sudah luar biasa dan banyak membuat Muslim tuh marah. Ya, betul. Pernyataan-pernyataan kontroversi Anda itu kan kebanyakan mengiyakan saya karena Anda mempelajari agama Islam, kan begitu. Iya, karena memang saya dikafirkan oleh kelompoknya Sunni. Saya kafir menurut Sunni. Oke, tapi menurut Muhammad kan hanya ada satu golongan. Ya, hadis itu enggak terlalu hadis itu bertentangan dengan ayat di dalam Al-Quran. Nah, bertentangan lagi kan? Ya. Makanya saya bilang Pak Kalam. Di dalam Al-Quran itu ada 4 golongan orang masuk surga, bukan satu golongan. Jadi hadis boleh nafi isbat. Oke. Namanya istilahnya Jadi menurut nafi. Anda hadis itu bukan kata Muhammad? Kalaupun sekalipun Nabi Muhammad yang mengatakan asli dan betul-betul Nabi Muhammad mengatakan, tapi harus dinafikan, harus digeser menjadi yang menafikan atau yang membatalkan adalah ayat Allah di dalam Al-Quran. Namanya isbat. Berarti Muhammad suka bohong kalau kita baca hadis. Tidak boleh dikatakan begitu, tapi harus dikatakan bahwa Allah yang harus diutamakan, bukan Nabi Muhammad. Apakah Muhammad pernah berbohong? Kayaknya saya tidak menemukan dalilnya Nabi Muhammad pernah berbohong. Nah, ini Pak Kalam tidak tahu. Baik, kita akan buat Pak Kalam malam hari ini akan mengakui Muhammad pernah berbohong. Menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu, betul? Ya, berdasarkan wahyu, betul. Oke, artinya setiap Muhammad bicara, maka seluruh perkataan yang keluar dari mulutnya itu Allah yang suruh dia bilang begitu, betul? Ya. Tetapi kenapa? Jikalau memang itu benar, kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkannya? Loh. Ini kan tidak boleh saya jelaskan. Loh. Ini kan tidak Harus boleh saya dijelaskan Pak Kalam. Kalau enggak ini bagaimana? Ya, karena saya akan dituduh Salman Rushdie. Duh. Karena di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Maka Muhammad di situ disuruh melepaskan diri dari sumpahnya, betul? Ya, saya percaya itu, saya percaya. Nah, bagaimana mungkin Muhammad ditegur oleh Allah atas apa yang diucapkan dan dibebaskan dari sumpahnya, padahal Quran yang sama bilang Allah yang suruh mengatakan itu gimana? Makanya saya bilang, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diwahyukan Allah? Makanya saya bilang, makanya saya bilang mustahil Al-Quran ini bisa dipercaya, Pak. Tidak boleh dijelaskan. Lantas bagaimana Pak Kalam masih Muslim juga? Itu yang saya herankan sama Pak Kalam. Ya kan Al-Quran itu mengatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi saya menjadikan rujukan yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Berarti Anda percaya bahwa sebagian ayat-ayat yang Anda kemukakan tadi itu saya kesampingkan. Kalau saya jelaskan bermasalah besar. Oke, tapi intinya Anda mengakui bahwa sebagian isi Al-Quran itu mengandung kesalahan. Majas istilahnya. Tidak boleh kita katakan kesalahan. Berat. Memang berat. Saya berat.